Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kak Begas Avianto. Kali ini saya tidak ditemani dengan Kak Hujan, melainkan saya ditemani dengan Kak Dimas Rian. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya kepramukaan di dunia dan kepramukaan di Indonesia. Baik teman-teman, jika sebelumnya kita berada di Sanggar Pramuka SMK Negeri 1 Danau, sekarang kita berada di perpustakaan SMK Negeri 1 Danau, di mana terdapat sejuta ilmu bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, let's go! Sejarah pramuka di Indonesia maupun di dunia tidak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pandu sedunia, pendiri gerakan pramuka Baden-Powell. Sejarah tersebut bermula ketika pria yang bernama lengkap Lord Robert Baden-Powell Gilwell ini melakukan perkemahan pertamanya pada tanggal 25 Juli 1907 di Bronsey, Inggris bersama dengan 22 anak laki-laki. Perkemahan yang berlangsung selama 8 hari itu menjadi tonggak sejarah penting bagi berdirinya pramuka dunia. Ciri khas kuat yang melekat pada dirinya membuat Baden-Powell dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan terampil. Sifat-sifat yang memang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengurai kembali berdirinya gerakan pramuka. Pembahasannya akan berbicara seputar sosok tokoh penting pendiri gerakan pramuka, sejarah kepramukaan di dunia, dan tentu saja sejarah kepramukaan di Indonesia. Telah kita sedikit singgung di awal uraian bahwa tokoh penting yang menjadi aktor pendirinya gerakan pramuka adalah Bapak Baden-Powell, di mana membicarakan gerakan pramuka di dunia ataupun di Indonesia terasa tidak lengkap atau masih janggal tanpa menyebutkan namanya. Selain sebagai sosok pendiri gerakan kepramukaan di dunia, pengalaman Lord Baden-Powell lah yang mendasari pembinaan remaja di Inggris yang kemudian berkembang dan diadaptasi sebagai sistem pendidikan kepramukaan di seluruh dunia. Siapakah Baden-Powell? Bapak Pandu atau Chief Scout of the World yang sering dipanggil Baden-Powell lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 yang ketika lahir diberi nama Robert Stephen Smith Powell, yang ayahnya bernama Domain Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Baden-Powell masih kecil. Karena sejak kecil ditinggal mati oleh ayah, beliau memperoleh banyak pendidikan karakter dan berbagai macam keterampilan dari ibu dan saudara-saudaranya. Peran ibu yang sangat penting bagi dirinya diakui sendiri oleh Baden-Powell. Beliau pernah mengatakannya dengan kalimat, "Rahasia keberhasilan saya adalah ibu saya." Baden-Powell kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, gembira, dan lucu. Sifat ini membuat beliau sangat disukai oleh teman-temannya. Selain itu, Baden-Powell juga dikenal sebagai seorang yang terampil bermain alat musik seperti biola dan piano. Selain itu, beliau juga suka berenang, teater, berlayar, berkemah, menggambar, dan mengajar. Beranjak dewasa, Baden-Powell pun kemudian bergabung dengan militer Inggris. Banyak hal yang pernah ia lakukan dan alami selama menjadi tentara. Pengalaman-pengalaman tersebut ia tulis dan dibukukan dengan judul Aids to Scouting pada tahun 1899. Buku ini berisi panduan bagi para tentara muda Inggris dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tak disangka, buku ini pun laris terjual di Inggris. Bahkan, buku ini juga banyak dibaca oleh para guru dan organisasi kepemudaan. Melihat besarnya antusias pembaca buku Aids to Scouting, William Alexander Smith, seorang pendiri organisasi pemuda di Inggris, menyarankan kepadanya untuk menulis ulang buku tersebut.
Baden-Powell pun menyetujuinya. Namun, buku tersebut ditulis ulang dengan berbagai revisi agar cocok dibaca oleh remaja-remaja yang bukan berasal dari ketentaraan untuk menguji semua ide yang tertuang dalam buku tersebut. Baden-Powell melaksanakan sebuah acara perkemahan di Brunsey, Iceland, Inggris bersama dengan 22 remaja laki-laki yang memiliki latar belakang berbeda. Perkemahan itu berlangsung selama 8 hari, yakni mulai dari tanggal 25 Juli sampai dengan 2 Agustus 1907. Setelah perkemahan inilah, Baden-Powell semakin serius untuk mengembangkan gerakan kepanduan. Bahkan pada tahun 1910, beliau memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal untuk memfokuskan dirinya kepada pendidikan pramuka dunia. Sebuah totalitas yang dipersembahkan oleh Baden-Powell demi kemajuan dunia pramuka. Tahun 1939, Baden-Powell dan istrinya memutuskan untuk pindah dan tinggal di Kenya. Bersamaan dengan itu, kondisi kesehatan Baden-Powell pun mulai menurun. Beliau mulai sakit-sakitan hingga pada tanggal 8 Januari 1941, pendiri pramuka itu meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Beliau tutup usia dan dimakamkan di pemakaman St. Peter di Kenya. Oke kakak-kakak, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu sejarah pramuka dunia. Sejak Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Buku itu sengaja ditulis oleh Baden-Powell sebagai panduan di acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku itu juga laris manis di negara-negara lain. Organisasi pramuka pun mulai bermunculan, yang pada mulanya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja dengan nama Boys School. Barulah pada tahun 1912, dibantu oleh adik perempuannya, Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Tak perlu waktu lama, semenjak buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka pun mulai semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910, negara Finlandia, Denmark, Perancis, Jerman, Argentina, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Rusia, Norwegia, Singapura, Amerika Serikat, dan Swedia tercatat telah memiliki organisasi pramuka. Organisasi pramuka rintisan Baden-Powell semakin berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama CUB atau Anak Serigala. Kelompok ini juga dilengkapi dengan buku panduan kegiatan yang mengadopsi karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Buku ini berisi tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara oleh induk serigala di dalam hutan. Baden-Powell terus bergerak. Pada tahun 1918, beliau mendirikan Rover Scout, sebuah kelompok yang didirikan untuk remaja-remaja yang berusia 17 tahun. Dan pada tahun 1922, beliau kembali lagi menerbitkan sebuah buku yang berjudul Offering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang harus menggayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 anggota pramuka dari 34 negara turut serta dalam Jambore itu. Di kesempatan yang sama, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Di tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional, organisasi pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London
ditetapkan sebagai kantor sekretariat organisasi pramuka. Meskipun pada tahun 1958 kantor ini pindah ke Ottawa, Kanada, dan terakhir tahun 1968 kantor sekretariat pramuka Swedia pindah lagi ke Geneva, Swiss. Oke kakak-kakak, sekarang kita masuk ke materi tentang sejarah singkat gerakan pramuka Indonesia. Gagasan Baden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai macam negara termasuk Netherlands atau Belanda. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi di Indonesia yang diberi nama NIPV atau Netherlands Indisch Padvindervereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional, maka dibentuklah organisasi kepanduan Indonesia yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang lebih baik dan menjadi kader pergerakan nasional, sehingga bermuncullah berbagai macam organisasi kepanduan antara lain JPO, Javansi Pathfinder Organization, JJP, Java Pathfindery, Nativins, National Islamic Pathfindery, Siap, Sarekat Islam Auxiliary Pathfindery, dan HW Hizbul Waton. Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfindery, maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, Islamic Pathfinder Organization, PK, Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, dan berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada waktu kependudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang, sehingga banyak tokoh pandu yang masuk ke Geimbodan, Seinidan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Salah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu 1 IPINDO Ikatan Pandu Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 September 1951, dan kedua PUPP Indo, yaitu Persatuan Pandu Putri Indonesia pada tahun 1954, dan PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi, membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pionir muda, sama seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi, kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya. Dan dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh pejabat sementara Presiden RI Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Di dalam Kepres ini, gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dilarang keberadaannya. Lalu, bagaimanakah perkembangan gerakan pramuka di Indonesia? Perkembangan gerakan pramuka di Indonesia akibat dari sistem majelis pemimpin yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat nasional sampai tingkat gugus depan. Mengingat kira-kira 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75%-nya lagi adalah petani, maka pada tahun 1961, Kuarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para
Pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menarik perhatian pimpinan masyarakat sehingga pada tahun 1966 Menteri Pertanian dan Koordinasi Nasional mengeluarkan instruksi bersama untuk pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi, kemudian diikuti Saka Bayangkara, Dirgantara, dan Bahari. Latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi, kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, peristiwa pada tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan tersebut, dapat kita lihat bahwa perkumpulan pramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan waktu itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional semesta berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penerapan tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan untuk menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian supaya kepanduan dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Paulisme lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban kepada pemerintah agar melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau mandataris pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato Presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan untuk anak-anak pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus yang merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mampinas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara diikuti detail Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka yang kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut Hari Pramuka. Oke, itulah tadi kakak sekelumit penjelasan tentang sejarah pramuka dunia dan apa itu sejarah pramuka Indonesia, dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjelaskan ada salahnya. Kami juga menerima kritik dan saran serta request penjelasan yang bisa kami sampaikan di next video. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian semua,
bisa like, komen, dan share, serta subscribe agar mendapatkan pemberitahuan di video yang selanjutnya. Salam dari kami, Gerakan Pramuka SMK Negeri 1 Danau. Kita kompak bisa. Sekian dan terima kasih.